Terakhir kali kita telah belajar mengenai penciptaan manusia yang mulia. Penciptaan manusia yang mulia. Dalam hal ini itu mungkin ketika bicara mengenai penciptaan manusia, yang terpikir adalah penciptaan Adam gitu ya, laki-laki. Dan seperti itu, Tuhan juga memisahkan sebuah peristiwa yang lain, yaitu penciptaan perempuan. Ini dikasih judul penciptaan perempuan yang mulia. Kenapa? Karena memang sungguh agung, sungguh mulia ketika perempuan itu diciptakan. Kita baca dulu 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ada alasan kenapa perempuan itu diciptakan. Tetapi ketika bicara mengenai alasan, di saat yang sama bicara mengenai tujuan perempuan diciptakan. Yang pertama kita lihat, hal yang pertama, perempuan itu diciptakan sebagai penolong bagi manusia atau bagi laki-laki. Kalau kita baca di Kejadian pasal 2, kita lihat Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 2, Kejadian 2, kita lihat ayatnya yang kedua, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, coba kita lihat ayat ini. Kejadian 2 ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ada tujuan dan ada alasan kenapa perempuan itu diciptakan. Itu adalah sebagai penolong. Kata penolong di sini dalam bahasa Ibrani adalah ezer. Ezer. Kalau kita lihat penolong, ya penolong yang dikatakan juga itu adalah seorang yang sepadan katanya, ya, yang sepadan. Coba kita lihat. Kejadian 2 ayat 18. Ini penolong baginya. Tetapi penolong ini yang bagaimana? Penolong yang seperti apa? Penolong yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan. Jadi sepadan di dalam bahasa Ibrani itu adalah neget. Ya, neget, dan neget ini memiliki arti dalam penglihatan atau di hadapan mata seseorang. Sekali lagi, perempuan itu merupakan sosok yang menolong, tetapi juga yang sepadan. Artinya apa? Selalu dalam penglihatan. Maka kalau kita lihat penolong yang sepadan, ini bicara mengenai apa? Mengenai ini. Jadi ada tugas khusus. Ada tugas khusus. Penolong yang sepadan adalah seseorang yang membantu di hadapan mata orang yang sedang dibantu. Jadi mereka membantuin. Ya, jadi harus selalu ada dalam pengawasan. Harus ada di hadapan laki-laki, harus dekat di laki-laki. Jika dia keluar dari pandangan, udah nggak kelihatan lagi perempuan itu, masalah akan terjadi. Masalah akan terjadi. Akan masalah, ya. Dan kalau kita lihat, Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki sejati. Kita lihat makna sejarah penebusannya ya. Karena kalau kita lihat itu sebagai suatu sejarah, maka itu tidak ada makna apa-apa. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah penebusan, bagaimana hubungannya dengan Yesus? Jadi Yesus, dia adalah laki-laki yang sejati, gitu ya. Dia mempelai laki-laki kita, dan kita adalah mempelai perempuan. Kita semua harus senantiasa dekat
harus di bawah pengawasan, penglihatan Yesus Kristus. Jika kita keluar, kita menjauh dari Yesus, pada akhirnya akan apa? Muncul masalah. Muncul masalah. Kita akan jatuh dalam pencobaan dan berbuat dosa. Makanya kita harus selalu di bawah tuntunan, di bawah bimbingan Tuhan kita. Jangan melepaskan diri dari bimbingan Tuhan. Itu arti penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan selalu ada di dalam pengawasan atau penglihatan laki-laki. Kemudian dikatakan perempuan dibuat dari tulang rusuk laki-laki. Kejadian 2, kita lihat ayat 20 sampai 22. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kalau kita lihat, mengapa Allah mengambil tulang rusuk laki-laki untuk membangun perempuan? Pertanyaan yang lain, yang dengan kata lain, pertanyaannya adalah kenapa Allah harus membangun atau menjadikan seorang perempuan itu dari tulang rusuk? Yang pertama, untuk menyatakan bahwa apa? Laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu setara, sejajar, gitu ya, sejajar. Supaya apa? Supaya untuk menyatakan kepada kita hari ini dan juga kepada Adam bahwa istrinya, perempuan itu tidak diambil dari tulang kaki supaya nggak diinjek, dan juga bukan diciptakan dari tulang kepala, bukan untuk menguasai suami, bukan. Tetapi apa? Sejajar, ya, sejajar, sama. Makanya kalau kita baca di kitab Galatia ya. Di kitab Galatia ada nasihat mengenai suami dan istri itu hubungannya harus seperti apa? Suami dan istri hubungannya harus bagaimana? Bukan Galatia ya, Efesus di Efesus 5 dikatakan bahwa ayat yang ketiga, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi mengasihi seperti diri sendiri. Ayat 28 kan dikatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kenapa? Sejajar, ya, dari tulang rusuk. Pak, sorry Pak, ayatnya berapa tadi Pak? Tadi Efesus 5 ini saya tulis di sini. Efesus 5 ayatnya yang ke-28. Kemudian ayat 33 ada. Ayat 33. Mengasihi gitu ya. Harus mengasihi. Mengasihi seperti diri sendiri. Seperti mengasihi diri sendiri. Hal berikutnya, kenapa Allah menciptakan perempuan, menjadikan perempuan itu dari tulang rusuk? Itu adalah merupakan suatu gambaran atau suatu pesan, laki-laki harus melindungi wanita. Rusuk itu berfungsi bukan hanya sebagai
supaya tubuh manusia itu bisa tegak, tetapi rusuk itu juga berfungsi untuk melindungi organ tubuh bagian dalam. Makanya makanya laki-laki harus mengasihi, melindungi, ya, melindungi istri, melindungi perempuan. Jadi ketika sesuatu yang melanda perempuan, suami atau istri, ya, ada hal-hal yang mengancam jiwa keselamatan istri, suami harus maju untuk membela dan melindungi. Harus seperti itu. Bukannya marah-marahin, harus dipedulikan gitu ya. Karena kalau suami nggak pedulikan, pasti sakit hati kan. Nah, ibu-ibu sudah lama berumah tangga lebih paham mengenai hal ini. Ya, jadi harus mengasihi istri seperti diri sendiri, ya, seperti mengasihi tubuh sendiri. Jadi istri itu bukan orang yang lain, tetapi tubuh sendiri. Perempuan itu tubuh sendiri, tubuhnya laki-laki juga, gitu ya. Ini kita bicara suami dan istri. Makanya Yesus sangat mengasihi jemaat. Yesus sangat-sangat mengasihi jemaat. Makanya makanya kita gitu ya, kita harus bisa melihat perlindungan yang Kristus berikan bagi kita. Sehingga kemanapun kita pergi, kita percaya dengan iman Dia melindungi kita. Dia melindungi kita. Nggak boleh membenci, tetapi harus mengasihi. Makanya ada hubungan timbal balik. Yesus sudah mengasihi kita, tetapi kita harus apa? Harus menghormati. Ayat 33 kan, Efesus 5 ayat 33 dikatakan apa? Efesus 5 ayat 33. Coba kita lihat ya. Efesus 5 ayat 33. Dikatakan begini. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi Yesus telah mengasihi kita jemaat, kita harus menghormati Kristus. Menghormati dalam pemahaman apa? Kita perlu untuk melakukan kehendak-kehendak. Baik. Setelah kita bicara mengenai penciptaan manusia, makna sejarah perubahannya apa, kita bicara mengenai penciptaan perempuan, gitu ya. Kalau kita perhatikan, ya, kita perhatikan bagaimana ekspresi Adam ketika perempuan itu dibawa kepadanya, ke hadapannya. Coba kita lihat. Kejadian 22 ayat 23. Kejadian 22 ayat 23. Nah, Kejadian 2 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini, lalu berkatalah manusia itu. Jadi Adam bilang apa? Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Jadi ekspresi Adam yang dikatakan inilah dia, inilah perempuan. Ya. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan. Sebab ia diambil dari laki-laki. 4 kali ekspresi yang menunjukkan perempuan tersebut. Ya, perempuan tersebut. Ini sebelum namanya menjadi Hawa, perempuan itu namanya perempuan. Jadi perempuan itu bukan jenis kelamin, bukan gender, tetapi nama. Gitu ya, nama. Maka ia akan dinamai perempuan. Jadi sambil menunjuk kepada orang yang ada di sampingnya, orang yang ada di depannya, Adam menyatakan inilah dia, ia, perempuan, ia. Ini merupakan sosok pengakuan dari Adam bahwa apa? Pokoknya dari seluruh
Ya, dari semuanya, dari segala sesuatu, perempuan inilah yang ada di dalam hatinya. Wah, ini luar biasa. Hanya perempuan ini saja. Udah nggak ada yang lain. Perempuan ini. Nah, jadi sama seperti Kejadian 2 ayat 23, mata Yesus Kristus itu hanya mengarah kepada kita, kepada umatnya. Masalahnya di umatnya sering melihat hal yang lain. Ya, seperti ini terjadi. Makanya firman Tuhan membuat kita sadar lagi betapa Kristus sangat mengasihi kita. Ya, makanya ada ekspresi seperti ini. Baik, kita lihat mengenai Taman Eden. Taman Eden. Banyak yang tanya mengenai Taman Eden ini, apakah benar-benar ada atau hanya dongeng saja? Dan banyak orang yang melihat Alkitab, dikatakan bahwa mengenai Alkitab itu eh, 3 pasal pertama itu bisa dicabut aja, bisa dikeluarkan. Kenapa? Karena Taman Eden juga nggak tahu di mana katanya. Bayangkan, sungai-sungainya ada, tapi tamannya sendiri nggak pernah ditemukan. Nah, seperti ini mereka berargumentasi. Tetapi Taman Eden ini merupakan tempat yang ada jelas dalam sejarah. Ada, ya. Adam dan Hawa jelas ada dalam sejarah. Tempat mereka hidup itu ada di dalam sejarah. Ada. Kejadian 2 ayat 8 dikatakan apa? Kejadian 2 ayat yang ke-8 dikatakan, selanjutnya Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kalau kita coba memahami ayat ini, dikatakannya seperti ini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi ada suatu tempat, suatu wilayah, misalnya ini ya, suatu wilayah, ini namanya Eden. Namanya Eden. Di sebelah timur, ini Eden. Di sebelah timur, di sini, ya, di sini ada taman. Nih, ada taman. Taman Eden. Bahasa Ibrani ya, Gan Eden. Gan Eden. Oke, Gan Eden. Jadi Eden itu merupakan suatu wilayah, bukan nama taman, bukan nama taman, tetapi suatu wilayah yang namanya Eden, ada taman. Tuhan buat taman di situ. Kemudian manusia ditaruh di taman itu. Nah, taman ini katanya, di dalam taman ini ada air yang mengalir. Ya, kalau kita coba kita zoom gitu ya. Kita zoom. Misalnya ini tamannya, ini Edennya. Tuh, ini Edennya. Kemudian ada satu tempat sini ada taman. Nah, di tengah-tengah taman itu ada mengalir sungai, katanya. Ada sungai yang mengalir. Ya, sungai yang mengalir. Di taman itu satu sungai, tetapi setelah keluar dari taman itu menjadi 4. Ada Sungai Efrat, Tigris, Pison, Gihon. Nah, coba kita baca dulu. Kita baca. Ayat 9 dikatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush.
Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Kalau kita lihat di sini, sampai hari ini eh, ada ya ada eh, sungai Efrat ini ada. Oke. Oh, sebentar. Jadi sungai Efrat itu ada gitu ya. Sungai Efrat itu ada dan masih ada sampai sekarang. Sungai Tigris juga masih ada sampai sekarang. Dua ini udah nggak ada, Pison dan Gihon. Kalau kita lihat Sungai Efrat, Sungai Tigris ini ya, sekarang itu di wilayah-wilayah kalau kita lihat ada, kalau dulu saya pernah, kalau ibu-ibu ingat, saya gambar peta itu, saya gambar peta seperti ini. Terus misalnya di sini ada Laut Mediterania, Terania. Oke. Mediterania. Di sini ada Danau Galilea. Oke, ini tanah Kanaan ya. Ini tanah Kanaan. Kemudian di sini ada yang mengalir Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Maka ini sekarang lokasinya lokasi apa yang ini? Gitu ya. Ini lokasi apa? Di wilayah sini sekarang ini itu adalah wilayah Irak. Wilayah Irak. Dua sungai masih ada sampai hari ini, tetapi tamannya nggak ketemu-ketemu, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat Eden itu sebenarnya ada. Buktinya apa? Buktinya sisa-sisa sungainya masih ada. Oke. Nah, Eden dikenal atau dipanggil taman di Eden itu dikenal sebagai taman Allah. Taman Allah. Nanti kalau kita lihat gitu ya. Kita lihat ayat-ayat ini. Yehezkiel 28 ayat 13, Yehezkiel 31 ayat 8 sampai 9, Yesaya 51 ayat 3. Di sini bicara tentang seperti apa taman Allah itu. Kenapa itu disebut sebagai taman Allah? Karena Allah yang membuat. Betul ya? Allah yang membuat. Sekarang coba kita lihat Yesaya 53 ayat 3. Yesaya 51 ayat 3. Yesaya 51 ayatnya yang ketiga. Oke, sini. Dikatakan apa? Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya, yang membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Sini ada taman Tuhan kan? Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Jadi Sion disamakan, Sion yang dipulihkan ya. Sion yang dipulihkan ini akan, kan Sion kita tahu Yerusalem itu pada akhirnya jatuh dan diruntuhkan oleh Raja Babel, orang-orangnya ditawan ke Babel. Sehingga Yerusalem atau Sion itu telah menjadi padang gurun. Tapi Allah bilang apa? Ia akan membuat padang gurun itu, Sion yang kayak padang gurun itu, seperti taman Tuhan katanya. Kenapa? Taman Tuhan itu ada apa aja di dalamnya? Ada kegirangan, sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Nah, Eden arti Eden adalah sukacita atau gembira. Ini arti kata Eden.
Jadi di dalam taman itu hanya ada sukacita, hanya ada kegembiraan. Betapa bersukacitanya Adam dan perempuan, Adam dan istrinya waktu itu. Betul ya? Tetapi ada satu kondisi. Ada satu kondisi. Kondisinya apa? Bagaimana supaya Taman Eden ini tetap sukacita, gembira? Harus ada Tuhan. Mau seindah apapun, kalau Tuhan tidak ada di situ, maka tidak akan indah. Tidak akan ada sukacita, tidak ada kegembiraan. Makanya di dalam rumah tangga kita perlu ada sukacita dan kegembiraan. Dan sukacita dan kegembiraan ini bisa kita miliki hanya ketika ada Yesus di dalam keluarga. Sekarang ini telah diterbitkan buku yang ke-11. Ibu-ibu sekarang lagi belajar buku yang kelima. Tapi buku yang terakhir di apa namanya? Yang diterbitkan itu adalah buku sejarah Protestan seri ke-11. Tapi seri ke-11 ini ada 2 volume, ada 2 jilid. Volume 1 itu bicara mengenai bait suci Yehezkiel. Nah, ada volume kedua. Ini volume pertama itu diterbitkan Desember 17 tahun 2019. Tahun lalu tanggal 25 Desember 2021 itu volume kedua diterbitkan dan isinya tentang bait suci Zerubabel. Ada lagi yang dibahas itu silsilah orang yang kembali dari Babel. Jadi silsilah orang yang kembali dari Babel. Ketika membahas tentang volume yang kedua ini, kita sementara belajar oleh pendeta kami gitu ya. Dibahas mengenai volume kedua ini, pendahuluannya berbicara tentang bait suci. Bahwa apa? Kehidupan orang yang beriman itu harus berpusat pada bait suci. Harus berpusat kepada bait suci. Dan di dalam sejarah bait suci itu, ini bicara mengenai bait suci ya. Allah bekerja melalui bait suci. Bait suci pertama di dalam sejarah itu adalah satu, Taman Eden. Yang kedua, kemah suci Musa. Yang ketiga, bait suci Salomo. Yang keempat, bait suci Yehezkiel. Kemudian yang kelima, ini adalah bait suci Zerubabel. Jadi dijelaskan kenapa Taman Eden itu disebut sebagai Taman Eden. Nah, 5 bait suci ini bisa dilihat dari 4 sisi. Ya. Sisi yang pertama itu adalah tempat yang dipilih. Taman Eden merupakan tempat yang dipilih Allah. Kemah suci Musa merupakan tempat yang dipilih oleh Allah. Bait suci Salomo, bait suci Yehezkiel, bait suci Zerubabel adalah tempat yang Allah pilih. Terus hal yang kedua yang perlu dilihat adalah hadirat Allah. Hadirat Allah. Apakah Allah hadir di situ? Di Taman Eden ada Allah di sana dan Allah dimuliakan. Demikian juga Allah hadir pada kemah suci Musa, bait suci Salomo, bait suci Yehezkiel dan bait suci Zerubabel. Jadi Allah dimuliakan lewat bait suci ini karena Allah hadir di sana. Berikutnya, imam, pengantara. Siapakah? Adakah di sana pengantaranya?
Di Taman Eden, Adam seharusnya menjadi pengantara. Kemah suci Musa ada Harun, imam besar Harun. Di bait suci Salomo ada juga petugas-petugasnya, ada imam di sana. Gitu ya. Dan yang terakhir itu tentang harus dilihat dari sudut pandang pemberian korban persembahan. Pemberian korban persembahan. Jadi, apakah pemberian korban persembahan itu ada di Taman Eden? Pemberian korban persembahan di sini bicara mengenai ibadah. Apakah ada ibadah di dalam Taman Eden? Seperti apa ibadahnya? Wah, ini menarik sekali untuk dibahas, gitu ya. Ibu nanti bisa lihat nanti di channel YouTube, bisa ketik gitu ya, GPBSI Jakarta. Cari itu kebaktian Rabu. Ya, kebaktian Rabu. Dibahas di situ mengenai, nanti bisa lihat mengenai pergerakan ya, bait suci. Pergerakan bait suci. Nah, pada akhirnya ini kan bicara tentang Taman Eden, ya secara sejarah maknanya seperti apa? Hubungannya dengan kita apa? Karena kita udah di sini saya kasih tahu sedikit lagi bahwa bait suci pada akhirnya setiap bait suci ini bersaksi tentang siapa? Bicara tentang siapa? Tentang Yesus. Ini adalah bait suci sejati. Bait suci sejati. Yesus Kristus. Kemudian apa? Kemudian kita sebagai bait suci rohani. Bait suci rohani. Ketika bicara mengenai bait suci rohani, nah, 4 hal ini harus dipenuhi. Apakah kita dipilih Allah? Apakah Allah hadir di dalam kita? Sudahkah kita menjalankan tugas sebagai imam? Apakah kita juga menjalankan ibadah kita? Nah, dari sini kita bisa lihat, oh iya memang benar. Pusat dari sejarah penebusan adalah bait suci. Seperti ini, gitu ya. Jadi Taman Eden. Topik yang sangat misterius tetapi sangat menarik untuk dibahas. Nanti Ibu bisa lihat di channel YouTube ya. Kalau kita lihat Taman Eden, taman yang penuh sukacita, gembira, tiba-tiba sudah nggak ada kegembiraan lagi, cuma ada ketakutan aja. Hanya ada ketakutan. Kenapa? Karena ada dosa. Dosa apa? Dosa tidak taat firman. Ini. Pada akhirnya Taman Eden itu tidak terlihat lagi. Manusia tidak bisa kembali ke sana gara-gara ada dosa. Manusia yang diciptakan diusir keluar. Makanya ketika melihat hal ini, oh ya, hanya ketika dosa itu diselesaikan. Jadi kalau dosa ini dikatakan tidak ada dosa, berarti kondisinya harus apa? Taat firman sepenuhnya. Makanya Yesus Kristus dia telah taat dengan mati di atas kayu salib, dia menebus umat manusia supaya jalan terbuka bagi umat manusia untuk apa? Untuk taat. Taat. Pada akhirnya ketika ada ketaatan, Eden ini bisa dipulihkan. Dimulai dari mana? Dimulai dari hati seseorang yang gembira, girang, dan sukacita. Sukacita karena Tuhan. Makanya kita perlu menjaga hubungan kita dengan Tuhan, menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan akan membuat tadi saya lewat 1 kan ayat 3 ada kegirangan, sukacita, kemudian apa? Ada nyanyian syukur. Ada lagu yang nyaring. Maka
Puji-pujian, tempat yang sukacita ini akan terpancar keluar ketika kapan? Ketika Tuhan ada senantiasa menyertai kita. Inilah Eden, gitu ya, rumah Eden. Jadi kita perlu kembali ke sana, gitu ya. Kita perlu kembali ke sana. Berikutnya, kita akan lihat mengenai kejatuhan yang tragis. Kejatuhan yang tragis. Ada, kalau kita lihat mengenai kejatuhan ini, mengingatkan kita mengenai perjanjian perbuatan dan ketidaktaatan. Coba kita lihat dulu Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayatnya yang ke-17 dibilang begini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi ada perintah di situ. Jadi ada perintah di situ supaya Adam yang telah menerima firman, dia taat kepada firman Allah. Kenapa? Karena berdasarkan perbuatan. Ini saya tarik dulu ya. Berdasarkan perbuatan. Jika tidak makan, atau apa? Dengan kata lain, taat, maka hidup. Jika makan, ini artinya apa? Tidak taat, akan mati. Ini kondisinya. Kondisi dari Kejadian 2 ayat yang ke-17. Ini dikenal sebagai perjanjian perbuatan atau perjanjian kerja. Tetapi ada melanggar. Ada melanggar. Tetapi sebenarnya bukan Adam yang melanggar. Yang melanggar siapa? Perempuan. Perempuan yang tidak taat duluan. Pertanyaannya kenapa dia tidak taat? Betul ya? Pertanyaannya ini kan, kenapa dia tidak taat? Coba kita lihat beberapa hal ya. Lewat pelajaran ini kita akan lihat. Sebentar. Jadi perempuan, kalau kita lihat, perempuan ada tugas, ya. Ada tugas untuk mengusahakan. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Di sini dikatakan ada perintah dari Tuhan. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Untuk mengusahakan dan memelihara. Kalau kita lihat di sini ada tugas mengusahakan dan memelihara. Harusnya mereka bisa menjaga dan menjaga perintah Tuhan itu. Tapi kalau kita lihat tugas ini, tugas untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden, ini kan disampaikan kepada siapa? Kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Maka artinya perempuan, ya, sang istri, tidak dengar secara langsung. Tidak dengar secara langsung. Makanya ada tugas dari siapa? Ada tugas bagi laki-laki. Dia harus apa? Harus sungguh-sungguh rutin ajarkan. Ajarkan istrinya, ajarkan perempuan itu supaya apa? Terbangun, berjaga-jaga dan menjaga firman. Jika sang suami itu mengajarkan dengan sungguh-sungguh, maka ya pasti firman bisa sampai kepada istrinya kan. Dia bisa berjaga-jaga dan dia bisa yakin akan hal itu. Tetapi perlu juga respon dari sang perempuan, sang istri.
Jika istrinya malas-malasan belajar, aduh, belajarnya ini lagi, udah ngomongin yang lain lagi lah. Ya. Jika seperti itu, jika tidak proaktif, maka dia akan dituntut pertanggungjawaban. Jika perempuan tidak proaktif belajar, maka bersalah. Ini kondisinya. Jadi laki-laki harus sungguh-sungguh rutin mengajarkan. Tetapi juga perempuan harus apa? Proaktif belajar. Masalahnya di mana ini? Masalahnya kedua hal tersebut baik laki-laki dan perempuan tidak menjalankan tugas mereka. Tetapi Tuhan tetap apa? Tuhan tetap minta pertanggungjawabannya dari siapa? Dari Adam, dari laki-laki. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 3, Tuhan mencari siapa? Tuhan memanggil nama siapa? Tuhan memanggil Adam. Sini. Kejadian 3 ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia, memanggil Adam itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kenapa? Karena dia yang menerima firman itu pertama kali. Dia yang menerima firman itu pertama kali. Makanya bagi kita hari ini, hamba-hamba Tuhan harus proaktif mengajarkan firman Tuhan. Harus mengingatkan jemaatnya untuk memperhatikan firman Tuhan. Mendoakan mereka. Jemaat harus ngapain? Harus rajin tanya. Makanya di ulangan 32 ayat 7 dikatakan apa? Ulangan 32 ayat 7. Ini tema dari buku Share Sejarah Perebusan. Ya, ayat tema. Ulangan 32 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan apa? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah di sini kepada ayahmu. Tanyakan. Jadi harus apa? Harus proaktif untuk tanya. Ulangan 32 ayat 7. Harus proaktif tanya. Jangan hanya apa? Jangan tidak proaktif pada akhirnya ya nggak mengerti pun ya udah lewat begitu saja. Tidak boleh seperti itu. Oke, jadi kenapa perempuan itu memakan ya tidak taat gara-gara tidak proaktif untuk bertanya. Dan apa yang terjadi kalau kita lihat? Perempuan itu menambah kurang. Coba kita lihat. Kejadian 2 ayat 17 dikatakan apa? Kejadian 2 ayat 17 dikatakan begini. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di sini Kejadian 2 ayat 17 dikatakan di sini ada kata jangan. Ya, jangan makan. Ya kan? Jangan makan. Kenapa? Pasti mati. Ya, pasti mati. Tetapi kalau kita bandingkan apa yang perempuan itu katakan ketika ular tanya, kan ular tanya di Kejadian 3 ayat 1 dikatakan semua pohon dalam taman ini tentulah Allah berfirman. Dalam terjemahan lain, bukankah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Terus perempuan itu apa? Dijawab, oh buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi, nah sini ayat yang ketiga.
Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Di sini kalau kita lihat bagaimana firman Allah dan bandingkan dengan perkataan perempuan, apa yang membedakan? Allah katakan apa? Pasti engkau mati. Tetapi perempuan itu bilang apa? Nanti kamu mati. Artinya apa? Artinya dia mengurangkan ketegasan dan wibawa Tuhan. Ya, bisa saja mati. Seperti ini. Jadi firman Tuhan itu bobotnya menjadi ringan, nggak tegas. Ini yang perempuan sampaikan. Artinya apa? Dia mengurangkan. Dia mengurangkan firman Tuhan. Ini yang terjadi. Tetapi berikutnya apa? Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan firman Allah apa? Allah berfirman apa? Dikatakan jangan kau makan buahnya kan? Jangan kau makan buahnya. Tetapi perempuan bilang apa? Jangan kamu makan ataupun raba buah itu katanya. Ataupun raba buah itu. Di sini perempuan itu dia menambahi firman Tuhan. Menambahi firman Tuhan. Pada akhirnya yang perempuan itu lakukan apa? Dia mengubah arti firman Tuhan. Ini bahaya. Makanya kenapa kita perlu memperhatikan Alkitab dengan baik? Kenapa kita perlu mempelajari firman Tuhan? Karena akan muncul banyak orang-orang yang bicara seolah-olah itu firman Tuhan padahal bukan. Mereka menambahi, mengurangkan firman Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Jika kita tidak tahu mengenai firman yang disampaikan, kita bisa saja melenceng. Makanya salah satu ciri-ciri ajaran yang menyimpang adalah apa? Ibu tahu? Salah satu ciri-ciri dari ada beberapa ciri-ciri tentang ajaran yang menyimpang, salah satunya tahu apa? Itu adalah jangan bilang-bilang orang. Jangan kasih tahu orang lain. Ini cuma buat kamu aja karena kamu spesial. Mereka bilang begitu. Oh, enggak usah, kita aja. Jadi mengeksklusifkan kelompok mereka. Dan supaya apa? Tidak membuka, tidak transparan apa adanya. Firman Tuhan itu disampaikan apa adanya. Ya, enggak. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Nggak disembunyikan. Kenapa? Kenapa mereka bicara seperti itu? Karena mereka tidak mau orang lain tahu mengenai penyimpangan yang telah mereka ajarkan. Makanya ketika kita belajar, mari kita terbuka. Betul ya? Terbuka. Seperti kita sekarang ini terbuka, gitu ya. Nggak ditutup-tutupi. Siapapun bisa menilai pengajaran itu. Harus seperti itu. Ketika udah mulai bilang, oh ini rahasia hanya untuk kamu. Ibu tahu itu yang aliran Shincheonji? Shincheonji. Ini artinya, ini bahasa Korea, artinya langit baru, bumi baru. Wow, luar biasa kan? Ini sekte yang sangat berbahaya di Korea Selatan. Sekte. Udah nggak dibilang lagi gereja. Sampai-sampai ada gereja yang anjing boleh masuk ke dalam gereja,
dalam lingkungan gereja, Shinchonji nggak boleh. Bayangkan. Sangat keras. Kenapa? Anjing nggak berbahaya. Shinchonji itu berbahaya. Berbahaya. Sekali orang masuk di situ, untuk keluar perlu rehabilitasi. Bayangkan rehabilitasi. Makanya sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka mengubah arti firman Tuhan. Langit baru, bumi baru ada di kitab Wahyu. Mereka menganggap itu, merubah maknanya dan mengarahkan untuk kepentingan pemimpinnya. Seperti ini. COVID-19 beredar dengan luar biasa di Korea Selatan di tahun 2020 gara-gara siapa? Gara-gara Shinchonji. Gara-gara Shinchonji. Makanya pimpinannya apa? Pemimpinnya akhirnya minta maaf, ya, minta maaf. Hal-hal seperti ini, gitu ya. Di Korea Selatan ada itu banyak secara online. Mereka bilang tempat rehabilitasi Shinchonji. Waduh, itu diteror luar biasa, gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang diajarkan kepada kita adalah kita tidak boleh menambah dan mengurangkan firman Tuhan. Wahyu 22 kita lihat. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Wahyu kita lihat. Wahyu 22. Wahyu 22 ayatnya yang ke-18 dan 19 coba kita lihat. Dikatakan begini, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Bayangkan, jika tambahin, malapetaka akan ditambahin. Jika mengurangkan bagian dia untuk pohon hidup, untuk hidup kekal, itu akan diambil. Jadi sangat bahaya menambah dan mengurangkan firman Tuhan. Oh, ada yang bilang, itu kan di perjanjian baru. Coba kita lihat. Ulangan. Ada juga yang bilang, itu kan cuma perjanjian baru aja. Tapi Tuhan itu bukannya bicara dulu, terus bicara nanti, beda-beda. Bukan. Ya, tidak seperti itu. Bilangan 4. Ayat yang kedua dikatakan apa? Bilangan 4 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jadi hal menambah dan mengurangkan firman Tuhan itu merupakan dosa yang sangat besar. Resiko yang sangat besar. Ya. Seperti ini. Ya, ini ada referensinya juga ulangan 12. Ulangan 12 ayatnya yang ke-32. Jadi ada tahapan bagaimana perempuan itu jatuh. Ya, ada tahapannya. Seperti apa tahapannya? Kalau kita lihat tahapan bagaimana dia jatuh, sebentar ya. Tahapan kejatuhannya itu bahwa apa? Dia melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kejadian 3 ayat 6. Dimulai dari mana? Dimulai dari baik untuk dimakan katanya. Setelah itu apa? Sedap kelihatannya. Menarik hati karena memberi pengertian. Ibu-ibu pernah makan buah pepaya terus langsung jadi pinter? Langsung jadi berhikmat luar biasa? Nggak ada ya? Enggak, Pak. Nggak ada. Berarti ini memiliki makna yang lain kan? Betul ya? Memiliki makna yang berbeda. 1 Yohanes 2 ayat 15. Coba kita baca dulu ya. Kita baca dulu. Ini ya, ini.
Ini ayatnya ya, Kejadian 3 ayat 6. Sekarang coba kita lihat Yohanes Yohanes 2 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Oke, saya baca ya. Nanti coba kita lihat di sini. Nah, dikatakan begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, nih, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Maka kita bisa lihat ini. Ya, baik untuk dimakan, ya, sedap kelihatannya. Kita bandingkan. Kalau hari ini bicara tentang apa? Bicara tentang keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dimulai dari pengen gitu kan, dari hati pengen. Terus diliatin, wah jadi makin tertarik. Pada akhirnya dia ambil. Ya. Supaya apa? Supaya ingin sama seperti Tuhan katanya. Makanya 3 hal ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kita harus waspadai. Harus waspadai. Ketika muncul hal tersebut, kita harus ingatkan hati kita minta Yesus untuk bantu kita. Supaya apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu jauh. Jauh. Ya. Pendeta senior Abraham Pak, penulis sejarah perusahaan, dia bilang bahwa apa? Kita tidak luput dari godaan dan cobaan. Tetapi kita bisa menang. Caranya gimana? Jika Yesus ada dalam kita, maka kita tidak akan berdosa. Jika Yesus ada di dalam kita. Jadi ketika ada satu hal yang mau menggoda, mengelitik kita, keadaan tersebut, maka kita bilang apa? Yesus tolong bantu saya. Ya, makanya kita menerima firman seperti ini. Kita sementara menerima Yesus di dalam hati kita. Jadi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu bukan hanya bicara tentang Adam dan Hawa, tetapi juga tentang kita, gitu ya, tentang kita hari ini. Jadi itu semua kalau kita lihat perempuan itu makan, setelah dia apakah sudah selesai? Ternyata tidak, dia berikan kepada suaminya. Dia berikan kepada suaminya dan suaminya pun jatuh. Orang yang jatuh dosa tidak mau jatuh sendirian. Dia mau bareng-bareng. Nah, kita harus berhati-hati, gitu ya. Harus berhati-hati mengenai hal ini. Kita harus memiliki hikmat Allah. Dengan hikmat Allah itu kita bisa selamat ya di hari akhir. Kita belajar sampai di sini. Nanti hasil tema berikutnya kita akan bicara tentang hasil kejatuhan itu seperti apa. Apa yang terjadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa.